Bismillah, kita mulai video yang keempat. Tadinya saya ingin bahas Hekras langsung, tapi saya lupa bahwa di Hekras itu ada inputan debit yang akan nanti mengisi si penampangnya. Nah, ini kalau misalkan kita langsung masuk ke 1E, memulai analisis hidrolika, maka nanti akan bingung harus masukin air berapa. Maka kita harus loncat dulu ke poin 3. Menggunakan Excel, kita harus estimasikan debit hidrolikanya karena kita tidak membahas hidrologi di sini. Jadi, debit hidrolika ini harus kita hitung. Nah, ini Excelnya sudah saya siapkan, nanti bakal saya eh, sebar lah ya supaya mempermudah. Ini ada yang harus kita perhatikan isian-isiannya dulu. Kalau yang paling simple ya tinggal hitung saja, masukin rumusnya. Dengan cara yang pertama adalah memasukkan lebar B dan H. Nah, di sini kan ada dua penampang. Sungai yang kita bakal analisis itu bentuknya jelas, sungai alami itu tidak karuan bentuknya, nggak mungkin kotak apalagi persegi. Tapi keduanya harus kita estimasi kira-kira berapa nih yang paling memungkinkan. Kalau dilihat dari atas kan kita hanya bisa tahu lebarnya, maka minimal itu dulu lah, lebarnya dulu yang harus kita cari tahu. Caranya kita gunakan measurement atau ruler ini, penggaris. Penggaris tersebut kita gunakan, ubah ke meter, kita coba-coba, misal dari sini ke sini lebarnya cuma 6 meter, masa sih? Kemudian kita coba lagi di ruas yang lain, misalkan ini di belokan yang agak lebar, kita ke penggaris lagi, terus dari tepi kiri ke tepi kanan, panjangnya sampai 14 meter, agak logis. Kemudian yang ruas lainnya ini, ruas yang ini dari sini ke sini, salah, harusnya ruler. Ini dari sini ke sini, ya 12 meteran. Berarti kita mulai dari 15 sampai 5, maksudnya gini. Jadi kita coba-coba di lebar 15, kemudian di lebar 14, 13, 12, 11, dan seterusnya. Nah, kayak gini. Begitupun dengan yang trapesium, kita coba juga dari 15, 14, tinggal tarik. Nah, yaps, 6, 7, oke. Di sini tinggal menentukan H, kedalaman. Nah, kedalaman ini sebenarnya tinggal kita estimasi sih. Kalau misalkan sungai kayak gini ya kemungkinan lebih dari 2 meter, tapi nggak nyampe 3-4 meteran. Jadi kita katakanlah H-nya kita tentuin aja langsung di 3 meter. Jadi semuanya cukup tulis 3 meter. Ini adalah asumsi saya, karena manusia kan kalau 2 meter aja udah tenggelam kan. Harusnya sungai tersebut nggak nyampe 2 meter. Jadi katakanlah debit maksimumnya di 3 meteran. Tinggal kita olah rumus yang pertama, rumus A. Di sini tinggal dikali saja. A untuk yang trapesium, B dikali H. Berarti B tinggal dikali H. Setelah itu kita drag sampai bawah. Kalau untuk yang saluran trapesium, di sini sebelum A itu ada M. M itu kemiringan ini. Nah, kemiringan si talut, kemiringan tebing saluran, itu untuk saluran ekonomis, itu memiliki rumus 1/akar 3 atau 60 derajat. Kita langsung aja tuliskan, sama dengan 1/akar itu SQRT ya, square root akar 3 dalam kurung, tutup kurung, kemudian enter. Nah, hasilnya 57735. Ini tinggal di drag saja ke bawah. Kemudian untuk A dari trapesium itu rumusnya sama dengan, bisa dilihat di sebelah kanan, sama dengan B ditambah kemiringan M, kemudian dikali H, kemudian tutup kurung dikali H, dikali dengan H-nya lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter, A-nya tinggal kita drag. Jelas beda ya kalau misalkan di persegi, karena dia sama, yang 15 dikali 3,
luasan dia mencapai 45, sedangkan kalau di trapesium 15 kali 3-nya, karena dia memiliki kemiringan saluran, dia jadi lebih besar gitu. Jadi efektif tidaknya kita tidak tahu, tapi terlihat dengan lebar yang 15 pada trapesium, dia relatif lebih besar, luasannya menjadi 50. Seperti itu ya. Kemudian kita coba P. P itu jari-jari hidrolik. Keliling basah P. Dengan rumus untuk P pada persegi itu tinggal sama dengan B ditambah 2 kali H. Kalau di sini kan rumusnya HN ya, maksudnya tinggi normal, HN. H normal dari air. B ditambah 2 dikali HN. HN-nya itu ya H aja. Kemudian enter. Kali ke bawah. Nah, untuk trapesium berbeda rumusnya. Di sini rumus untuk P-nya B ditambah 2HN, 2 dikali H, ya H normal. Kemudian dikali lagi dengan akar dari M kuadrat plus 1. Berarti SQRT ya, square root. Klik square rootnya. Kemudian masukin akar. Masukin 1 plus 1 ditambah M-nya kita tag di sini M pangkat kuadrat. Jadi harap diperhatikan penulisannya ya. Buka kurung, tutup kurung, terus simbol-simbol ini supaya nanti hasilnya tepat. Setelah ini kita oke. Kemudian hasilnya kita drag ke bawah. Nah, kelilingnya hampir sama nilainya. Next, R. R itu jari-jari hidrolik. R itu tinggal rumusnya A per P. Dah. Kemudian untuk yang ini R juga sama, A per P. Sudah. Kemudian nah ini kemiringan sungai. Kemiringan dasar sungai itu sebenarnya cara estimasinya nggak semudah ujung ketemu ujung sih. Misalkan kayak gini. Di sini ada wilayah hulu. Kalau kita lihat nih di tampilan Google Earth itu ada elevasi. Kita coba deketin kursornya di wilayah pin hulu. Itu di elevasinya itu ada di 21 meter. Ya, kira-kira 2122 meter lah. Oke, kita ambil 22 misalkan. Kemudian di hilirnya kita dekatkan lagi. Di hilir itu ada elevasi 17. Itu kan berarti agak curam ya. Kalau 21, katakanlah 21 dikurang 17 berarti 4, punya selisih 4 meter. Kemudian kita coba tarik garis atau pakai line deh supaya tahu panjang sungainya berapa. Kita pakai sungai saja untuk mengetahui panjang sungai. Nah, ini ada measurement, pengukuran, kita ubah ke meters. Jadi tujuannya kita harus tahu juga nih panjang sungainya setelah tahu perbedaan elevasi. Mulai dari hulu kita gariskan. Jadi untuk mengetahui panjang total sungainya sebagai pembagi untuk slope, kemiringan dasar saluran. Oke, cukup. Sepanjang 956, berarti 950-an saja biar gampang hitungnya. Kita masuk kalkulator. Nah, ini tadi kita punya kemiringan di hulu itu 21 meter. 21 meter dikurang dengan kemiringan elevasi di hilir itu 17. Berarti perbedaan hulu dan hilir itu 4 meter, lumayan ya. Kemudian panjang yang bakal kita analisis adalah 950-an, berarti 4 meter dibagi 950, kemudian sama dengan adalah 0,004. Kita bulatkan saja jadi 0,004. Jadi hasil slope ini adalah 0,004. Ini tinggal kita drag saja. Ini koma adalah koma ya. 0,004, berarti ini tinggal di drag sampai bawah 0,004. Kemudian ada lagi tabel Manning. Nah, Manning ini adalah kekasaran dasar saluran.
Manning ini tinggal lihat tabel. Kalau kita search di pencarian tabel Manning, kita akan ketemu kayak gini tampilannya. Jadi kalau untuk tanah itu mulai dari 0,016 hingga yang terbesar adalah 0,045. Tapi dia untuk tanah berbatu kasar, tidak teratur. Kalau di sungai-sungai di Banten kan tanah biasa ya, kita ambil saja 0,03 gitu. Jadi tanahnya berkelok tapi nggak berbatu. Kemudian kita masukkan saja langsung 0,03 dan ini langsung di drag saja 0,03. Oke, kemudian masukin nilai kecepatan saluran. Nah, ini kecepatan saluran ini rumusnya tinggal ngikutin rumus Manning. Oh, di sini nggak ada ya. Oke, saya lampirkan dulu. Rumusnya kecepatan aliran. Rumus Manning kecepatan aliran. Nah, ini dia. Rumusnya adalah ini. V 1/n ya. Ini kok I lagi. Salah. Kita cari yang agak benar. Nah, ini dia. Untuk rumus Manning 1/n, ini saya copy saja. Dari sini saya copy ke sini kan. Oke. Nah, ini rumus kecepatan sudah dapat. Kita tinggal masukin deh sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian 1/n. N-nya kan sudah ada. Kemudian tutup kurung dikali dengan R, buka kurung, R-nya sudah ada. Nah, ini dipangkatkan dengan buka kurung 2/3, 2/3, tutup kurung, tutup lagi. Nah, itu jadi untuk buka kurung tutup kurungnya harap diperhatikan. Kemudian dikali dengan I. I adalah S. I itu kemiringan dasar sungai sama dengan slope S ya. Itu I-nya itu S. Jadi kita masukin S, tapi buka kurung dulu. Buka kurung S, kemudian pangkat, buka kurung lagi 1/2 atau setengah, kemudian tutup kurung. Nah, tutup kurungnya sekali lagi biar menutup seluruh formulanya. Kemudian ini sudah beres, kita enter. Ini tinggal kita drag. Nah, ini adalah hasil dari kecepatan dan debit. Nah, ini yang akan kita cari, debit untuk saluran tersebut. Debit kan rumusnya gampang ya, V kali A. V dikali A. Dah, ketemu deh debitnya. Karena tinggal dikali aja. Nah, ini untuk trapesium sama persis, tapi harus kita ketik ulang tetap. Bedanya nanti di sini ada lebar atas. Nanti akan saya jelaskan. Kita masukkan dulu rumus yang tadi sama dengan buka kurungnya 2 kali. Masukkan 1/n, 1/n, tutup kurung, kemudian dikali buka kurung 1/n dikali R, R-nya dipangkat 2/3, buka kurung 2/3, tutup kurung lagi, dikali dengan I. Nah, I-nya itu adalah S, kemudian pangkat, buka kurung 1/2, tutup kurung. Setelah itu sudah, tutup kurungnya berarti 3 kali. Nah, tutup kurung 3 kali ini untuk menutup seluruh rumusnya. Kita drag ke bawah. Hampir sama ya jawabannya. V-nya itu yang tercepat di trapesium 3,66, nah di persegi 3,5. Kemudian untuk yang Q-nya rumusnya sama, tinggal dikali V dikali A. Oke. Sudah. Setelah ini ada lebar atas. Nah, lebar atas ini adalah lebar bawah B ditambah dengan sisi-sisi yang tidak dihitung. Nah, sisi-sisi yang tidak dihitung ini menggunakan persamaan segitiga ini. Kita kalau digambarin di AutoCAD bisa lebih mudah. Contoh kayak gini. Oke, saya membuka AutoCAD versi 2021. Di sini nanti
bisa kita langsung contoh soalnya. Ini kita tulis lebar bawahnya. Di sini lebar bawah yang trapesium, karena di sini tinggal mencari lebar atas. Kita lihat dulu lebar bawah trapesium adalah 15 meter. Kemudian untuk M-nya sendiri adalah 0,57735. Nah, di sini berarti caranya kita buka AutoCAD, gambarkan 15 dulu untuk lebar bawah. Kita tulis 15. Sudah. Nah, kayak gini, 15. Kemudian tinggi sungainya adalah 3 meter. 3. Dari 3 ini kita masukkan kemiringan. Kemiringannya itu 1 banding, dari sini lihatnya 1 per M, atau 1 banding M-nya itu 0,57735. Kita masukkan 1, kemudian ke sampingnya adalah 0,57735. Nah, sekitar segitu. Nah, ini hasil kemiringan ini dibalik, kita tinggal drag sepanjang sudut yang diperlukan. Nah, nanti ketahuan deh berapa tambahannya. Contoh, hasil dari sini kita move. Nah, ini udah membentuk sungai yang bentuknya trapesium. Dari ketinggian puncaknya ini tinggal kita masukkan. Nah, sepanjang 17321. Berarti dari lebar bawah ini tinggal kita kali 2 dengan 17321, karena ini lebar yang tidak ada rumusnya, 17321 ini. Jadi dalam Excel, kita buka Excel, kemudian sama dengan 2 dikali dengan tadi 1731. Kita ulang, kita dimensionkan. Nah, ini itu 173 ya, 1,73. Kemudian buka kurung tutup kurung, jangan lupa, ditambah dengan lebar bawahnya. Lebar bawahnya adalah ini. Kemudian enter dan tinggal di drag. Oke. Berarti untuk lebar atas itu bakal lebih besar daripada lebar atasnya si persegi. Jadi bakal beda nih. Nah, ini tinggal kita estimasikan saja. Kira-kira debitnya itu mulai dari 60 kubik ya, 60 kubik sampai yang terbesar 183 kubik. Ini kalau biar gampang kita ambil aja yang angkanya bagus, berarti sekitar 150-an. 150-an itu untuk persegi yang ini. Kita kuningkan. Ini. Kemudian untuk yang ini 150. Salah. Nah, ini. Maksudnya, jadi kalau misalkan di trapesium itu setaranya 150 meter kubik itu dengan lebar bawah 13 dan dan ketinggian kedalaman si trapesiumnya 3 meter dan lebar atasnya itu sekitar 16 meteran. Terus kalau untuk yang persegi, lebar atasnya 15 meteran, ketinggiannya 3 meter, itu menghasilkan debit 150. Nah, ini intinya sebenarnya hanya 150-nya aja. Ini hasil dari Excel itu yang dicari cuman ini aja. Estimasi kita untuk mengolah di Hekras. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk video yang ini untuk Excel. Berikutnya kita akan bahas di Hekras. Terima kasih.